Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga duka, Bapak Mama, saudara-saudariku sekalian terkasih, selamat pagi semua. Selamat pagi. Allah menghapus setiap air mata dari manusia. Dan hapusan akan air mata dari manusia itu adalah sebuah kemurahan rahmat Tuhan yang berlimpah. Maka tugas manusia selama hidup di dunia ini, selama Tuhan memberikan kesempatan, selagi Tuhan menurunkan rahmat anugerahnya untuk kita, jangan terlalu menciptakan banyak air mata dalam kehidupan ini. Mengapa? Yang pertama, hidup kita adalah sebuah kesempatan terbatas. Tidak ada manusia yang kekal di muka bumi ini. Suatu waktu, suatu hari akan tiba pada sebuah peristiwa kesimpulan, yakni kematian. Cepat atau lambat, kaya atau miskin, tetap dia sampai pada kematian. Yang kedua, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Matius pemungut cukai yang sangat dikenal sebagai orang berdosa di dalam kehidupan, justru ketika Tuhan lewat katakan, "Mari ikutlah aku." Ini orang berdosa, tapi Tuhan bilang, "Mari ikutilah aku." Sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan melihat jauh lebih daripada penampilan fisik manusia. Karena itu, bagi manusia di hadapan Tuhan, tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibanggakan terlalu. Matius yang orang semua lihat dia sebagai pendosa, orang semua menjauh, tapi ketika Tuhan lewat, Tuhan katakan, "Mari ikutlah aku." Dan setelah itu Tuhan bergembira, bersyukur bersama di rumahnya. Maka kita sekalian pun jangan terlalu merasa kecil dalam kehidupan ini, tetapi kita membuka hati. Pasti suatu waktu Tuhan menyapa, "Mari ikutilah aku." Misalnya Adolf, "Mari ikutilah aku." Adolf bilang, "Jangan, saya pun kambing masih banyak." Kambing stop tahan. Atau bilang, "Vincent, mari ikutilah aku." Sabar, anak murid pun pekerjaan belum periksa. Dan Mama Katarina Beto setelah menyelesaikan perjuangan di muka bumi ini, Tuhan sudah bersukaria bersama dia di dalam kerajaan surga. Dan ini yang kita syukuri, ini yang kita agungkan, ini yang kita puji dari kebesaran Tuhan. Maka jangan main-main selama hidup ini. Tadi saya lihat orang tua mereka duduk di situ untuk mengatur segala sesuatu yang perlu, untuk meringankan langkah perjalanan secara adat. Nah, kalau orang mati saja kita ringankan dia punya langkah, apalagi kita yang masih baku hidup. Kenapa hidup ini harus terlalu bikin susah banyak?
Matius mengikuti Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan adalah jaminan keselamatan. Maka kita percaya bahwa Mama Katarina masuk di dalam kehidupan itu karena ia percaya. Nah, hari ini Mama Katarina, besok kita yang lain. Tunggu pelan-pelan, antri pelan-pelan. Jangan terlalu ambisi. Kecuali ada yang mau ambisi mati, ya silakan. Romo, saya sudah bosan hidup. Saya mau mati. Bisa. Bawa ke jembatan sambil bisa terjun. Romo, itu yang kita pikiran. Kita akan berganti. Sambil menanti giliran kita kapan Tuhan bilang kita punya waktu tiba, maka jangan sia-siakan hidup ini. Isilah hari-hari hidup dengan hal-hal positif, supaya suatu waktu ketika kita selesai berjuang di muka bumi ini, kita menghadap Tuhan dengan dalam keadaan damai, dan waktu itu kita diceritakan bahwa kita pernah menjadi pengukir sejarah dalam kehidupan. Supaya ketika orang bilang, "Oi, kalau Bapak desa dulu, itu dia memang bajingan. Ini ukir sejarah." Atau bilang, ini orang kalau dia dulu RT bajingan, Romo. Kayak RT ini lomba kebersihan juara 1, tapi dari belakang. Ini Romo dulu tugas di sini. Untuk orang kita di sini ada namanya pastor legendaris. Kita kerja semua mereka selalu patokan ke pastor itu. Tidak selamanya sama. Beda orang, beda goyangan, beda rasa. Macam Hen ini, dia angkat kotak sopan. Hen, sudah tua. Karena zaman sekarang itu sulit bedakan antara orang tua dan anak muda. Kadang-kadang mereka bilang, Romo ini buat diri macam anak muda sah. Memang kita kadang-kadang gak anak muda. Satu kali saya ketemu seorang bapak, saya kau ini buat diri macam anak muda. Romo, siapa yang anak muda? Saya lupa rambut semer hitam. Depan, belakang coklat, samping merah. Dan kita sekalian berkumpul, baik sebagai keluarga, kenalan, sobat, maupun sebagai cita rasa manusia. Kita mendoakan Mama Katarina. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang sudah berjuang di dalam Tuhan selama hidup ini, dia pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Nah, karena itu hidup di dunia tidak usah berpikir mati-mati untuk bertahan di dunia. Hidup sementara ini pakai baik-baik. Supaya ketika Tuhan bilang kontrak selesai, kita sampai di sana menghadap Tuhan dengan hati gembira. Jangan sampai waktu mati kita masih pikiran. Akibat orang mati pikiran, maka mulai kasih mimpi orang. Hanya kadang-kadang saya tidak terlalu percaya. Apakah orang mati kasih mimpi, atau yang hidup ini mau foe? Apalagi para dukun. Ketika lihat orang punya binatang, babi sudah besar di kandang, dia bilang, ini nenek moyang marah, tapi dia mau babi yang warna merah itu. Yang warna hitam itu mesti terlalu kecil, dia mau yang besar ini. Orang mati dong, jangan terlalu lari lewat. Sehingga ketika kita sudah mati, kita masuk ke dalam keadaan surga dalam keadaan damai. Dan selamat jalan buat Mama Katarina. Anak-anak yang mengalami kesedihan, percayalah bahwa di balik doa seorang ibu, nama kita disebut. Seorang mama itu luar biasa. Ini seorang ibu Katarina, kita luar biasa. Tidak ada mama di muka bumi ini yang buruk. Semua mama luar biasa. Kecuali Mama Mia. Karena dia membersihkan piring paling baik. Semua mama di muka bumi ini kebanggaan. Maka mama itu orang selalu identikan dia dengan cahaya. Rumah sudah dibangun besar sekali, tapi tanpa cahaya rumah itu belum berarti. Sebuah hidup sudah berjalan baik, tetapi kalau tanpa mama, hidup itu akan menjadi sia-sia. Maka belajarlah untuk menyayangi mama selama hidup. Kadang-kadang kita kalau bertemu pertemuan di mana-mana, ketika mama tua belum ada, kita mulai cemas. Tapi kalau mama tua sudah ada, hati kita tenang. Karena segala sesuatu pasti beres. Pasti yang terbaik. Selamat jalan Mama Katarina. Tuhan memberkati. Amin. Aku percaya